Selamat pagi Bapak Ibu dan pendengar RRI yang dikasihi Tuhan. Perkenankanlah Majelis GKJ Sedayu akan menyampaikan Warta Jemaat. Warta Jemaat Gereja Kristen Jawa Sedayu, Minggu 12 Juli 2020. Pertama, pelaksanaan ibadah kebaktian di rumah secara online diperpanjang sampai dengan tanggal 31 Juli 2020 dengan catatan apabila waktu sudah memungkinkan. Yang kedua, kegiatan-kegiatan gerejawi, baik itu komisi, bebadan, dan wilayah Bepantan untuk sementara waktu juga ditiadakan. Yang kedua, ibadah anak. Ibadah anak Gereja Kristen Jawa Sedayu akan dilaksanakan setiap hari Minggu secara online pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat. Yang ketiga, persembahan ibadah yang dalam hal ini dilaksanakan di rumah secara online, baik ibadah dan persembahan mingguan, persembahan bulanan, dan persembahan khusus atau istimewa dapat dikumpulkan dan diserahkan kepada majelis wilayah setempat, yaitu untuk induk Ibu Emi Anataria Hulu, Sedayu Permai, Bapak Susanto Teguh Sundi, Ibu Siti Mulyani Gria Kencana Permai, Bapak Rahmat Basuki Purwomarto. Untuk Bepantan Sungapan, Ibu Widi Ismirah, Bapak Tuharjo, Bapak Husia Sudarno. Sementara untuk Kaliurang, Bapak Sukirjo, Bapak F.Ek Tukiran, dan untuk Bepantan Sengon, Bapak Sutanto Hadi, Ibu Triwantini dari Puluan. Berikutnya, Koperasi Immanuel GKJ Sedayu. Akan dilaksanakan pertemuan anggota Koperasi Immanuel GKJ Sedayu pada hari Minggu 12 Juli 2020 dilayani pukul 8 sampai 11 waktu Indonesia Barat di GKJ Induk Sedayu dengan menerapkan prinsip aturan protokol kesehatan. Bagi anggota yang mempunyai kepentingan simpan pinjam dapat menghubungi pengurus Koperasi Immanuel GKJ Sedayu pada hari Minggu tanggal 12 Juli 2020. Demikian Warta Jemaat GKJ Sedayu Minggu tanggal 12 Juli 2020. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, marilah kita mempersiapkan diri untuk berbakti kepada Allah dengan memasuki saat hening sejenak. Marilah kita bangkit berdiri dan menyanyikan pujian dari Kidung Jemaat nomor 17 bait 1 dan 2, Tuhan Allah hadir. Hadir pada saat ini, hai sembah sujud di sini. Hatimu serahkan dalam
beserta malaikat. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah ibadah ini kita khususkan dengan pengakuan pertolongan kita datangnya dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus beserta dengan persekutuan Roh Kudus ada pada saudara sekalian dan beserta saudara juga. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kehidupan orang Kristen harus berbuah dan berdampak. Hal ini digambarkan dalam Injil Yohanes 15 bahwa setiap ranting yang menempel pada pokok anggur harus berbuah. Artinya ranting telah mendapat suplai makanan dan bertanggung jawab haruslah berbuah. Kalau sampai tidak berbuah, sanksi jelas, ditebang dan dibakar. Gambaran lain kita dapatkan dari Matius 13. Dalam perumpamaan seorang penabur, umat percaya perlu mengkondisikan dirinya sebagai tanah subur dan siap ditabur benih. Sebagai orang percaya, sejauh mana firman Tuhan yang didengar dapat diterima, dihayati, dan dilakukan dengan baik. Menjadi pelaku firman Tuhan, tidak sekedar pendengar firman. Dengan cara itulah kita dituntut menjadi tanah yang subur, bukan tanah yang keras, berbatu, atau bersemak duri. Sebab ketiga jenis tanah itu tidak dapat menumbuhkan benih, firman Tuhan akan sia-sia. Tidak sekedar dicuri oleh roh kegelapan, tetapi juga mati mengenaskan. Memang tidak mudah menjadi tanah yang subur, sebab tanah itu harus diupayakan. Kalau ada batu, bagaimana batu itu dibuang? Kalau ada semak berduri, bagaimana semak duri itu dicabut? Mungkin saat ini ada sebagian dari kita menjadi tanah yang keras, atau berbatu, atau bersemak duri. Mari kita upayakan membuang semua itu, supaya tanah kita berubah menjadi tanah yang subur. Kidung Jemaat 53, bait pertama dan yang kedua, Tuhan telah berfirman.
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita mendengarkan sabda Tuhan yang tertulis di dalam Matius 22 ayat 37 sampai 40 yang demikian. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita merenungkan sabda Tuhan ini. Apakah kita sudah melakukan dengan sungguh-sungguh hukum kasih ini di dalam hidup kita? Marilah kita berdoa. Tuhan, kami mengakui bahwa kami belum bisa melakukan firman-Mu ini dengan baik. Yang kami lakukan sepanjang hidup kami jauh dari apa yang Engkau kehendaki. Hidup kami penuh dengan dosa. Kami mengakuinya ya Tuhan. Kasihanilah kami. Jangan ingat-ingat kesalahan kami, tetapi ampunilah kami. Dalam Yesus, amin. Kidung Jemaat 40 bait yang pertama dan yang keempat, ajaib benar anugerah. Berbahagialah setiap orang yang dengan sungguh-sungguh menyesali dosa serta kesalahannya di hadapan Tuhan, karena pengampunannya memberikan kelegaan dan damai sejahtera. Maka kini terimalah berita anugerah dari Tuhan, sebagaimana tertulis di dalam Yohanes 5 ayat 24 dan 25 yang demikian. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya saatnya akan tiba dan sudah tiba, bahwa orang-orang mati akan mendengar suara Anak Allah, dan mereka yang mendengarnya akan hidup. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. PKJ 15 bait yang pertama.
Bersyukurlah atas pemeliharaan Tuhan. Ia senantiasa menuntun, memberkati, dan menyelamatkan kita. Karena itu, pantaslah kita menaikkan persembahan syukur bagi Dia dengan mengingat sabda Tuhan yang tertulis dalam Roma 11 ayat 36 yang demikian. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Demikian sabda Tuhan sebagai landasan di dalam kita mengumpulkan persembahan. Dalam mengumpulkan persembahan, marilah diiringi dengan nyanyian dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 264, bait 1 dan 2. Apalah arti ibadahmu? Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan, bila Ia dari sujud dan sungguh. Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan, bila tiada hati tulus dan syukur. Ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi
Bapak, Ibu, dan pendengar RRI yang terkasih dalam Tuhan, marilah persembahan ini kita haturkan di dalam doa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia, di pertengahan ibadah pada pagi hari ini, kami boleh mengucap syukur dan terima kasih kepadamu ya Bapa, atas segala berkat dan anugerah-Mu yang telah Tuhan berikan kepada kami semua, yang boleh kami rasakan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terlebih berkat kesehatan kami ya Bapa. Jika sampai saat ini Tuhan tidak pernah meninggalkan kami, Tuhan memberkati kami semua, penuh dengan sukacita karena berkat yang kami terima. Pada kesempatan ini ya Bapa, kami membawa persembahan, baik persembahan mingguan, persembahan bulanan, persembahan istimewa, dan persembahan-persembahan lain yang datangnya dari Tuhan. Sebagian kecil kami haturkan kembali ya Bapa. Kiranya Bapa berkenan untuk menerima dan menyucikannya, sehingga persembahan-persembahan yang kami serahkan kepadamu ya Tuhan menjadi berkat bagi kehidupan kami, sebagai ucapan syukur kami atas pemeliharaan hidup kami yang datangnya dari Tuhan. Ajarilah kami ya Bapa senantiasa, kiranya kami boleh untuk mempersembahkan seluruh kehidupan kami hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapa, jika sebentar lagi kami bersama-sama akan mendengarkan firman-Mu, firman yang menjadi kebutuhan hidup kami sehari-hari, firman yang menjadikan kekuatan iman kami, biarlah Tuhan bersabda melalui Bapak Pendeta R.W. Santoso yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu pada saat ini. Biarlah firman-Mu ini boleh kami terima, boleh kami tanamkan di dalam hati kami, sehingga kami boleh untuk mengetahui apa yang Tuhan ajarkan, apa yang Tuhan berikan kepada kami semua. Kiranya kami bisa untuk melaksanakan firman-Mu ini penuh dengan sukacita. Kuasailah dengan Roh-Mu yang kudus ya Bapa, sehingga kami boleh berkonsentrasi saat ini untuk mendengarkan firman-Mu. Kami siap mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Di dalam Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ibu bapak jemaat yang dikasihi oleh Tuhan dan para pendengar RRI dimanapun saudara berada. Inilah Injil Yesus Kristus menurut kesaksian Matius 13. Matius 13 ayat 1-9 dilanjutkan dengan ayat 18 sampai 23. Matius 13 ayat 1 sampai 9 dilanjutkan ayat 18 sampai 23 demikian. Pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia, sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ. Sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu
dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Karena itu, dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengarkan firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah yang mendengarkan sabda Tuhan dan memeliharanya setiap hari. Haleluya. Ibu bapak saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, selamat hari Minggu. Juga untuk seluruh para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Bercocok tanam menjadi kegiatan yang favorit pada saat ini. Saya yakin setiap keluarga. Karena kemarin saya mencoba melihat di toko-toko tanaman, kios-kios tanaman hias di Pasti dan juga di Sono Sewu. Saya tanya, Pak, Bu, masa pandemi ini gimana kabar jual beli tanaman? Mereka mengatakan, wah Pak, ini sebenarnya berkah bagi kami, karena sepanjang masa COVID itu banyak orang yang mencari tanaman. Dan rupa-rupanya memang bercocok tanam kemudian menjadi salah satu dari kegiatan favorit ketika orang harus tinggal di rumah saja. Banyak keluarga-keluarga yang tidak pergi atau tidak keluar, kemudian tidak belanja di pasar, tidak belanja di warung, mereka menanam sayur di rumah. Kangkung itu pasti, karena itu paling mudah ditanam. Kemudian bayam, mungkin terong, mungkin sawi, atau cabai atau tomat. Tapi saya yakin setiap keluarga kalau mereka tidak punya lahan, kemudian ada yang dengan ember, dengan hidroponik. Jadi cukup dengan ember, kemudian dengan gelas aqua, kemudian taruh media di situ, kemudian taruh benihnya, tumbuh di situ. Jadi agaknya kegiatan tanam-menanam ini kemudian menjadi salah satu kegiatan favorit yang memang sungguh dilakukan oleh mereka yang hanya berdiam di rumah. Nah, pengalaman kita menanam itu rupa-rupanya tidak setiap yang kita tanam itu bisa tumbuh dengan baik. Bahkan ketika bijinya itu, benihnya itu dari kemasan yang sama, ketika kita taburkan itu tumbuhnya tidak sama.
Apalagi kalau tempatnya itu berbeda-beda, tidak menjadi satu area begitu. Yang satu area pun tumbuhnya juga tidak bersamaan. Apalagi kalau beda area. Ada di tempat saya itu ada tanah yang kelihatannya itu bagus. Wah, kayaknya gembur sekali. Tapi ketika ditanam dibandingkan dengan tanah yang lain itu ternyata juga tumbuhnya tidak bagus. Lama sekali. Kalau toh tumbuh kemudian tidak subur. Maka ada yang kecil, ada yang besar. Nah, kira-kira Bapak Ibu apa ini sebabnya? Rupa-rupanya memang media ini sangat mempengaruhi. Jadi media tanam kita itu sangat mempengaruhi tumbuh tidaknya tanaman kita, subur atau tidaknya tanaman kita. Dan nanti mungkin kalau tanaman itu tanaman yang besar, nanti juga akan mempengaruhi buahnya juga. Tapi dalam pengalaman kita menanam sayur ini pun sudah sangat nyata, kentara sekali. Oh, ini ada tanah yang subur, ini tanah yang tidak subur. Nah, Bapak Ibu, bacaan kita pada hari ini mengupamakan tentang firman Allah itu sebagai benih yang ditaburkan. Firman Allah itu sebagai benih yang ditaburkan. Maka kemudian di situ ada banyak kejadian. Oh, ada yang ditaburkan dia hanya jatuh saja di pinggir jalan. Kemudian segera ditotol manuk, hilang, enggak jadi tumbuh. Ada yang di tanah yang berbatu, tanahnya tipis sekali, tumbuh kemudian sebentar saja, ketika kena matahari dia segera menjadi layu karena tidak berakar. Tapi ada juga yang jatuh di semak berduri. Jatuh di semak berduri dan kemudian ketika dia mulai tumbuh, oh kalah dhisik karo rine. Mungkin kalau tidak semak berduri ya rumput gitu aja, itu sudah bisa mengalahkan tanaman kita. Tapi ada juga yang kemudian tumbuh di tempat yang subur, di tanah yang subur, dan sudah jelas kemudian hasilnya. Itu perumpamaan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada kita, dan Tuhan mengatakan, oh ini loh firman itu, nanti perjalanan firman dari yang ditaburkan disampaikan kemudian sampai kepada kita dan nanti sampai pada berbuah, itu perjalanannya seperti itu. Dan kemudian diandaikan di sana diupamakan bahwa kondisi kita itu adalah media di mana Allah menaburkan. Maka mau tumbuh atau tidak, mau berbuah atau tidak, itu sangat tergantung pada media diri kita ini. Maka dulu sekali Bapak Ibu saya itu pernah menanyakan kepada warga jemaat di mimbar ini, saya membawa uang kemudian saya membawa Alkitab gitu, saya tanya, Bapak Ibu milih mana, milih uang atau milih Alkitab? Itu saya hanya ingin mengatakan bahwa situasi-situasi kita saat ini, firman Tuhan, kemudian hidup beragama yang seharusnya menjadi gaya hidup kita dan daya hidup kita, itu kemudian mulai tergeser oleh berbagai macam kepentingan. Maka saya boleh menanyakan kepada Bapak Ibu, kalau di rumah itu, sekarang kalau saya tanya, Bapak Ibu sering kumpul kalau di rumah itu di mana sih? Berkumpul dengan keluarga itu. Mana tempat favorit bagi Bapak Ibu untuk berkumpul di keluarga itu? Ada keluarga itu yang tempat favorit berkumpulnya itu di ruang makan. Pokoknya sambil makan itu kumpul di situ. Ada yang tempat favoritnya itu di dapur, itu kalau dapurnya menjadi satu dengan ruang makan itu, wah pokoknya di dapur, di ruang makan itu keluarga berkumpul. Ada yang tempat favorit berkumpulnya itu di depan TV. Pokoknya depan TV, apalagi kalau saat-saat ini, kalau anak saya itu hari apa ya, itu loh Istana Es itu. Pokoknya anggere jam itu nonton semua ada di situ. Ada di situ semua kumpul. Ada juga yang tempat kumpul favoritnya itu ya kalau mungkin di ruang tamu atau mungkin di depan.
Tapi pertanyaannya adalah apa yang kita percakapkan sepanjang kumpul-kumpul kita dengan keluarga itu? Apa yang kita percakapkan? Seberapa sering ketika kita berkumpul dengan keluarga kita itu, percakapan kita adalah seputar ini, seputar firman Tuhan yang kita baca dari Alkitab. Seberapa sering itu? Ya tidak sering, Pak. Nah, karena kalau kumpul apa yang dipercakapkan? Kalau kumpul itu yang dipercakapkan adalah berbagai macam keperluan dan kebutuhan masing-masing anggota keluarga. Si anak ngomong ini, minta itu. Kemudian ibu minta ini, minta itu. Kebutuhan ini, kebutuhan itu. Bapak juga mengatakan kebutuhan ini, kebutuhan itu. Berbagai macam kesulitan, berbagai macam persoalan-persoalan. Dan kemudian pertanyaan berikutnya adalah ketika kemudian kita menemukan persoalan-persoalan itu, sepanjang kita mempercakapkan solusi, apakah kita pernah kemudian mengatakan, nanti dulu, kira-kira persoalan kita ini, kalau kita korelasikan dengan firman Tuhan, kira-kira itu berjawab apa? Atau ada di kisah mana? Maka kemudian setelah kita bersama-sama merenungkan firman-Nya, kalau kemudian bisa menemukannya, kira-kira kalau firman Tuhan itu berbicaranya ini, maka kita harus menyelesaikan persoalan kita itu seperti ini. Kalau begitu solusinya, karena firman Tuhan kita mengatakan seperti ini, maka harus begini. Pernahkah kita mengambil keputusan yang kemudian mengatakan, karena firman Tuhan kita mengatakan seperti ini, maka solusinya harus seperti ini? Jarang sekali. Jarang sekali. Karena solusi-solusi itu biasanya adalah apa yang ada dalam pemikiran-pemikiran kita, apa yang ada di dalam logika kita. Maka kemudian setelah perkumpulan itu selesai, kemudian masing-masing tidur, kemudian besok bangun pagi, kemudian melakukan karyanya. Dan kalau hari itu saya harus memberikan solusi untuk persoalan saya harus berangkat untuk menyelesaikan persoalan saya, maka sangune itu adalah diskusi tadi malam. Kalau diskusi tadi malam itu tidak mendasarkan diri kepada firman Tuhan, maka ya nggak tahu kira-kira nanti solusinya mau seperti apa. Kalau itu yang terjadi, maka pertanyaannya, kalau begitu kapan kita berbuah? Kapan firman ini kemudian menjadi berbuah? Karena dalam kehidupan kita tidak pernah menampakkan hasil dari permenungan kita atau penghayatan kita terhadap firman. Kalau begitu, waktu ibadah online kemarin itu, firman itu nyangkol di mana? Kalau begitu, waktu kita mengikuti ibadah kemarin itu, firman itu neledik jatuh di mana? Wis kecucuk manuk? Ataukah kemudian sudah layu? Atau kemudian ya tumbuh tapi terhimpit, maka kemudian tidak ada pertumbuhannya sama sekali. Kalau itu terjadi setiap saat, maka kita tidak pernah menampakkan hidup yang berbuahkan kebaikan. Karena tidak pernah mendasarkan diri kepada apa yang disampaikan, yang diperintahkan oleh Tuhan kepada kita. Kira-kira kalau mengambil keputusan itu saya juga harus memperhitungkan orang lain. Satu saja misalkan firman itu yang kita ingat adalah kasihilah sesamamu manusia. Itu sudah mempengaruhi seluruh hidup kita. Maka ketika kemudian tadi malam itu yang kita diskusikan itu, yang kita baca dasar firmannya itu kasihilah sesamamu manusia. Maka kalau kemudian sekarang ini saya berangkat kerja atau saya berangkat sekolah atau di new normal ini saya melakukan kegiatan saya dengan situasi yang terbatas ini, maka ketika kemudian di jalan
arep nyalip ngelancangi orang pun kita berpikir lewat spion kita sudah melihat. Kalau saya ini nyalip, saya kira-kira membahayakan belakang saya atau tidak? Atau kalau saya ini mau minggir, saya itu kira-kira membahayakan belakang saya atau tidak ya? Coba kita lihat sopan santun di jalan kita. Minggir waton minggir, mandek waton mandek, ngelancangi ya waton iso banter begitu kan. Tidak berpikir bahwa nanti saya begini, kira-kira orang lain akan bagaimana. Ya kalau orang lain itu pas melihat kita, kalau dia waktu menyeberang. Kalau dia waktu menyeberang tidak melihat kita dan kita berpikir saya nyeberang rak ya mau wis pro aku. Atau kalau misalkan kita melihat di depan itu udah salip-salipan. Kadang-kadang kita tidak memberi jalan kok malah nengah ben rasido nyalip kok. Padahal kan kita tidak tahu alasan kira-kira orang yang petuan kita, kendaraan yang ketemu dengan kita di depan itu, mungkin dia memang tergesa-gesa mau segera ke rumah sakit. Mungkin dia memang tergesa-gesa karena memang jam kantornya sangat mepet. Baiklah kita memberi jalan karena kita tahu yang di depan itu pengen mendahului. Tapi yang sering kali terjadi nyalip pokoknya aku neng tengah ngene iki ya wis ngene iki. Itu kiranya kalau itu terjadi saya bisa meyakini bahwa dia berangkat tidak mendasarkan diri kepada firman yang harus berbuah di dalam hidupnya. Maka kalau orang itu selalu mendasarkan sesuatu kepada firman ini, dia akan selalu mempertimbangkan setiap perbuatan, setiap langkahnya, setiap tindakan-tindakannya itu kira-kira ini merugikan orang atau tidak, kira-kira ini akan menjelakai orang lain atau tidak, kira-kira ini akan membuat sakit orang lain atau tidak, akan menyinggung perasaan orang lain atau tidak, akan membuat sakit hati orang lain atau tidak. Ya ada juga yang orang mengatakan, wah kalau itu yang dipikir ralek sido mangkat we, yo mangkat nek le mangkat ning hati-hati kan gitu. Kenapa? Karena kita menjalani hidup itu berdasarkan firman. Kalau itu yang terjadi, setiap pertimbangan kita kepada firman itulah yang disebut. Oh firman itu jatuh di tanah yang subur, maka dia kemudian akan berbuah. Ya buah dari tindakan-tindakan kita. Jadi ibu bapak saudara yang dikasih oleh Tuhan dimanapun saudara berada, mari kita mulai menengok ke dalam diri kita. Seberapa sering kita mempertimbangkan setiap tindakan perilaku kita itu kepada firman Tuhan. Seberapa sering kita melihat hati kita, diri kita, kemudian mengkoreksi, mengintrospeksi diri agar diri kita ini menjadi tanah yang subur, sehingga ketika firman itu ditaburkan kemudian tumbuh dengan baik dan nanti akan berbuah di dalam tindakan sikap hidup kita sehari-hari. Maka mengingat situasi kita sekarang ini, kalau kita itu tetap harus menjaga diri, kita tetap harus menjaga jarak, tetap harus selalu cuci tangan, kemudian memakai masker. Itu adalah upaya kita untuk tetap menjaga agar hati kita ini tetap menjadi tanah yang subur di mana Allah menaburkan benih-benih firman-Nya. Karena ketika kita cuci tangan, ketika kita menjaga jarak, ketika kita memakai masker itu artinya kita tidak saja menjaga diri sendiri, tetapi kita juga menjaga orang lain. Itulah buah. Dan itulah yang harus kita lakukan. Maka ibu bapak saudara jemaat yang dikasih oleh Tuhan dimanapun saudara berada, mari kita tunjukkan bahwa hati kita ini adalah tanah subur, di mana Allah bisa menaburkan firman-Nya dan nanti pasti akan berbuah. Dengan mengasihi orang lain, mengasihi diri sendiri, dengan tetap menjaga protokol kesehatan yang harus kita taati, menjaga diri, memakai masker,
cuci tangan dan jaga jarak. Mari kita putus rantai penyebaran COVID supaya kita bisa segera kembali sehat, nyaman, bisa beraktivitas secara normal. Karena dari situ juga firman itu menunjukkan telah berbuah dalam hidup kita. Kiranya Tuhan memberkati Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semuanya. Tetap semangat, tetap sehat. Tuhan memberkati. Amin. Saat teduh bagi Bapak Ibu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu saat ini. Sungguh mengingatkan kami semua, agar kami bisa menilik dan melihat hati kami. Apakah hati kami ini menjadi tanah yang subur untuk Engkau taburkan benih-benih firman-Mu, sehingga tumbuh dan berbuah melalui sikap perbuatan dalam kehidupan kami. Tuntun kami senantiasa dan pimpin kami senantiasa, agar kami senantiasa boleh menjaga hati kami tetap menjadi tanah yang subur. Karuniai kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami boleh senantiasa Tuhan sertai dan Tuhan tolong sepanjang hidup kami. Kami mohon berkat Tuhan untuk kehidupan kami, masih dalam suasana serba terbatas. Meskipun kami mendengar istilah new normal, tatanan baru, tetapi kadang-kadang kami melupakan bahwa tatanan baru itu hal yang harus kami patuhi dengan tetap menjaga kebersihan, menjaga kesehatan, tidak saja untuk diri kami, tetapi juga untuk orang lain. Ingatkan kami Tuhan, agar kami boleh senantiasa mendasarkan sikap dan tindakan kami sehari-hari kepada firman-Mu, mengasihi orang lain dengan tetap menjaga kebersihan dan menjaga kesehatan. Kami berdoa untuk keluarga-keluarga, warga jemaat-Mu di mana mereka berada. Mereka yang sedang dalam pergumulan, mereka yang sedang menghadapi persoalan-persoalan karena situasi ini. Terlebih keluarga-keluarga di mana anggotanya ada yang sakit. Tuhan tolong mereka, Tuhan jamah mereka, Tuhan sembuhkan melalui setiap usaha dan upaya yang dilakukannya. Mereka yang merawat saudara-saudaranya yang sakit, Tuhan berkati, agar senantiasa memiliki kesabaran, cinta kasih, keikhlasan, dan ketulusan. Kami berdoa untuk para tenaga medis, mereka yang sampai saat ini terus berjuang menyembuhkan mereka yang sakit. Tuhan juga jagai mereka, agar mereka juga tetap sehat, tetap semangat,
penuh pengharapan akan keberhasilan pekerjaan-pekerjaan mereka. Kami berdoa untuk setiap petugas, gugus tugas COVID di setiap wilayah. Tuhan berkati mereka agar bisa bekerja dengan baik. Terlebih saat-saat ini, di mana-mana semakin bertambah mereka yang sakit. Tetapi darinya kami semakin bisa merasakan kuasa dan jangkauan kasih Tuhan. Maka biarlah kami terus punya pengharapan di setiap pekerjaan-pekerjaan yang kami lakukan, di setiap usaha dan upaya yang kami lakukan. Mereka yang bekerja Tuhan berkati, karuniai melaluinya rezeki yang berlimpah-limpah, agar mencukupi apa yang mereka perlukan dalam kehidupannya. Para orang tua yang mengasuh merawat anak-anaknya Tuhan berkati, kesabaran, ketelatenan, ketulusan, cinta kasih. Anak-anak kami semuanya juga Tuhan berkati. Mereka yang sedang mencari tempat untuk melanjutkan sekolahnya, Tuhan tunjukkan dan Tuhan tempatkan mereka masing-masing sesuai dengan rencana dan rancangan Tuhan yang baik. Orang tua yang mencukupkan keperluan-keperluan untuk itu Tuhan berkati dengan ketekunan, semangat dan kesabaran. Kami berdoa untuk pelayanan-pelayanan jemaat, majelis gereja yang balakan jemaat, Bapak Pendeta beserta keluarganya, komisi, panitia apapun, para pegawai administrasi, mereka semua yang terlibat, terlebih tim multimedia di masing-masing jemaat Tuhan berkati. Agar ketekunan mereka, pelayanan mereka menjadi keluhuran kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami ini. Tuhan berkati bangsa kami ini, agar kami bisa bersatu bersama-sama melawan wabah ini. Saatnya nanti selesai, kami bisa merasakan karunia-Mu yang luar biasa dalam hidup kami. Ibadah di mana tempat dengan berbagai macam cara Tuhan berkati, agar semuanya menjadi keluhuran kemuliaan nama Tuhan. Demikian setiap doa permohonan kami naikkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini dan masa depan mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Kita menyanyikan nyanyian pengutusan Kidung Jemaat 309 bait pertama dan yang kedua, Biar Ku Tumbuh di Batang-Mu. Benar
Kita terima berkat Tuhan. Pergilah menjadi saksi Tuhan. Tuhan memperlengkapi saudara dengan berkat-Nya. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi saudara damai sejahtera. Amin. Jemaat 309, biar ku tumbuh di batangmu, bait yang keempat.